Mimin rilis lagi cerita baru ya teman-teman, semoga kalian bisa terhibur. Chapter 1. Gairah sang CEO dingin. Bunyi alarm membangunkan Anggun dari mimpi indahnya. Jarum jam menunjukkan jam 5 pagi. Huam, dengan rasa kantuk yang masih terasa. Anggun berjalan ke kamar mandi mengambil wudhu dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Selesai sholat Anggun turun ke bawah untuk membantu mamanya membuat sarapan. Pagi ma, suara lembut Anggun menyapa mamanya. Pagi juga kesayangan mama, jawab mama Anggun. Ada yang bisa Anggun bantu ma? Bisa bantu mama potong wortelnya sayang. Bisa ma, jawab Anggun. Anggun mencuci wortel, habis dicuci dengan lihainya tangan Anggun memotong wortel tersebut. Selesai membantu mamanya memasak, Anggun ingin membersihkan dirinya. Ma Anggun mandi dulu ya, udah lengket nih badan Anggun. Ya sayang mama juga mau bangunin papa dulu, abis itu kita sarapan bareng. Anggun menaiki anak tangga menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Anggun langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Di tempat lain tepatnya, di sebuah rumah yang megah terlihat cowok yang sangat tampan yang sedang berteriak memanggil para pelayan rumahnya. Ya dia adalah Rifandi Putra Dwi Pangga, seorang pria tampan dengan tinggi 180 dan tubuh yang atletis. Dia merupakan CEO yang sukses nomor 2 di Asia. Sifatnya yang dulu hangat dan ceria sudah hilang semenjak ditinggal sama pujaan hatinya 3 tahun yang lalu. Kini yang ada sifatnya yang arogan dan dingin. Siapa yang bertugas membersihkan kamar? Maaf tuan muda, itu pelayan baru, jawab salah satu pelayan dengan suara gemetar. Kemana pelayan yang sering membersihkan kamar saya? Dia lagi sakit tuan muda, jawab kepala pelayan. Apa begini cara kerja kau sebagai kepala pelayan? Apa kamu tidak memberitahu bawahanmu? Saya sudah pernah bilang, barang mana saja yang boleh kalian sentuh dan barang. Maaf tuan muda, itu memang kesalahan saya, jawab kepala pelayan dengan menundukkan kepalanya. Mulai besok dan seterusnya kau yang bertugas membersihkan kamarku. Kau mengerti? Baik tuan muda, jawab kepala pelayan. Ya sudah, kalian boleh keluar. Selesai memarahi pelayannya, Fandi turun ke bawah untuk sarapan bersama orang tua dan adiknya. Pagi mah, pah, adek, sapa Fandi. Pagi, jawab mama, papa, dan Fanya adeknya Fandi. Fan, kamu kenapa pagi-pagi udah teriak-teriak? Tanya mama Fandi. Paling marah sama bibik mah, jawab Fanya. Bener itu Fan? Tanya balik mama Fandi. Enggak kok mah, jawab Fandi singkat. Bong tuh mah, jelas-jelas tadi Fanya dengar kok pas lewat kamar kakak. Kakak bukan marah, cuma ngasih tahu sama mereka, mana barang yang boleh mereka sentuh dan mana yang enggak, jawab Fandi. Lain kali kalau mau kasih tahu bibik enggak perlu marah-marah kayak gitu. Kamu kan bisa ngomong baik-baik. Kasian kan bibik udah capek-capek beresin kamar kamu, tapi kamu marahin. Jawab Fandi. Apa masalah foto wanita itu lagi? Kata papa Fandi dengan nada tinggi. Semua orang yang berada di meja makan kaget mendengar suara papa Fandi. Pah, tenang dulu, mungkin Fandi punya alasan kenapa belum membuang foto-foto pacarnya itu. Tapi mau sampai kapan dia akan seperti itu, masih dengan nada suara yang sama. Fandi berdiri dari duduknya dan meninggalkan meja makan. Fandi mengambil kunci mobil, tas dan jas kerjanya. Fandi berangkat dulu mah. Mau kemana kamu? Papa belum selesai bicara. Udahlah Pak, kasihan Fandi kamu marahin terus. Fandi pergi membawa mobilnya dengan kecepatan tinggi, tapi sialnya mobil Fandi mogok di jalan, alhasil mobil itu berhenti secara mendadak.
Karena mobil Fandi berhenti mendadak di jalan terdengar bunyi sangat keras dari arah belakang mobilnya. "Sit," umpat Fandi. Yah, mobil Fandi ditabrak oleh Anggun dari belakang. Fandi turun dari dalam mobilnya, untuk melihat orang yang sudah berani nabrak mobil mewahnya. Flashback on. Selesai makan Anggun berpamitan sama papa dan mamanya. "Ma, Pa, Anggun berangkat dulu ya." "Assalamualaikum," pamit Anggun sambil mencium kedua tangan orang tuanya. "Waalaikumsalam," jawab Mama, Papa, Anggun. "Hati-hati di jalan." "Oke Ma," jawab Anggun. Belum jauh mobil Anggun meninggalkan rumah. Dir, dir, HP Anggun berbunyi. Karena mau ngangkat telepon dari mamanya. Anggun gak melihat jalan, alhasil Anggun menabrak mobil yang berhenti mendadak di tengah jalan. Daam terdengar suara mobil tersebut menabrak bagian ekor mobil Fandi. Flashback off. Fandi yang murka melihat mobil kesayangannya rusak dengan plat mobilnya udah copot dari tempat asalnya. Ditambah kekesalannya karena ucapan papahnya tadi. Dengan emosinya Fandi menghampiri mobil yang menabraknya. Tok tok. Fandi mengetuk kaca mobil milik mobil Anggun. "Mampus gue," ucap Anggun melihat kaca mobilnya yang diketuk oleh seorang cowok yang mobilnya ditabrak Anggun tadi. "Keluar lo," teriak Fandi dari luar. Anggun yang dengan santainya cuma menurunkan kaca mobilnya. "Om manggil saya. Kapan gue nikah sama tante lo? Turun." "Apa sih Om teriak-teriak, aku kan gak budek," ucap Anggun dengan mengusap-usap kupingnya. "Lo harus tanggung jawab sama mobil gue," ucap Fandi. "Enak aja, kan Om yang salah, ngapain berhenti mendadak di depan mobil aku? Lo bilang apa salah gue? Yang nabrak itu kan lo. Pokoknya gue nggak mau tahu, lo harus ganti. Lagian masih kecil udah sok-sokan bawa mobil. Aku udah besar, Om kecil dari mana? Emang Om gak lihat badan aku segede ini? Cek. Lo bilang badan lo gede, tipis kayak gitu kok dibilang gede. Ya udah, malas berdebat sama om-om kayak kamu. Kalau nggak ada lagi yang perlu dibicarakan, aku pergi dulu Om." "Enak aja lo main pergi aja. Gimana dengan mobil gue, lihat tuh platnya sampai copot gitu. Bayar 10 juta. Kok mahal banget?" "Jelas dong, mobil gue kan mahal dan keluaran terbaru, so pasti mahal lah." "Idi, sombong banget sih om-om satu nih. Mobil aku aja yang lebih mahal." "Nggak gitu banget," batin Anggun. "Kenapa nggak bisa gantikan lo? Gini ya Om, sekarang aku lagi ada ujian di kampus, jadi bisa nggak aku pergi dulu Om, masalah mobil Om yang rusak kita selesaikan nanti." "Itu nggak alasan lo buat kabur dari gue kan?" "Nggak Om. Kalau Om nggak percaya nih, pegang SIM aku." "Oke, gue pegang SIM lo, tapi antarin gue ke kantor dulu." "Apa?" ucap Anggun. "Nggak usah teriak gitu, entar orang pikir gue ngapa-ngapain lo." "Hehehe, abis Om bikin kaget aku sih." Dengan berat hati akhirnya Anggun ngantarin Fandi ke kantornya. Di dalam mobil cuma ada kekeheningan. "Kantor Om di mana?" tanya Anggun. "Di ujung sana. Lo nggak perlu antarin gue sampai di depan kantor." "Terus Om mau diantarin kemana?" "Aku udah telat nih," kesal Anggun. "Turunin di kafe depan aja. Dari tadi kayak bilangnya." Setelah mobil Anggun berhenti di sebuah kafe mewah, Fandi turun dengan wajah datarnya tanpa meminta terima kasih pada Anggun. "Dasar om-om ngeselin, udah diantarin main pergi aja." Anggun pun melajukan mobilnya kembali menuju kampusnya. Chapter 2. Sampai di perusahaannya, Fandi langsung disambut para karyawan dan asisten pribadinya. "Selamat pagi Pak," ucap semua karyawan. Fandi tidak membalas sapaan karyawannya. Fandi berlalu pergi dengan wajah datarnya, tapi itu tak mengurangi kadar ketampanannya. Ting! Pintu lift terbuka, Fandi dan asistennya masuk ke dalam lift. Sang asisten menekan tombol 30 yang ada di dalam lift. Lift pun naik menuju lantai 30.
Ya, ruangan CEO berada di lantai 30. Setelah sampai di lantai 30, Fandi disambut sama sekretarisnya. "Pagi Pak," sapa sekretaris Fandi. Fandi cuma membalas dengan anggukan. Sampai di dalam ruangannya, Fandi duduk di kursi kebanggaannya. "Al, udah dapat belum kabar tentang Kia?" Ya, Kia adalah mantan tunangan Fandi yang meninggalkan Fandi 3 tahun lalu tanpa alasan. "Belum bos," jawab Aldi. "Cek, lo nggak usah bicara formal gitu, geli gue dengarnya," ucap Fandi. "Secara kan iyo bos di sini, ya gue kan harus lakuin prosedur perusahaan," jawab Aldi cengengesan. "Lo itu bukan orang lain. Lo itu sahabat terbaik gue, Al. Kalau cuma ada kita berdua lo jangan sok formal gitu. Kalau lo masih bicara formal urus surat pengunduran diri lo," ucap Fandi dengan sombongnya. "Wah, parah banget ancaman lo," ucap Aldi. "Al, gue harus cari kemana lagi? Kia benar-benar hilang bak di telan bumi." "Sabar bro. Gue bakal coba terus buat cari keberadaan dia, tapi apa nggak lo coba aja buat cari yang lain? Secara ini udah 3 tahun bro dia menghilang." "Gue nggak tahu Al. Apa gue bisa buka hati gue lagi buat cewek lain? Makanya gue bilang iyo coba," ucap Aldi hening. "Al, coba lo cari informasi tentang cewek ini," ucap Fandi sambil ngasih SIM milik Anggun. Suruh cari informasi cewek, tapi malah kasih SIM batin Aldi. Seperti tahu apa yang difikirkan Aldi. "Itu bukan SIM gue," ucap Fandi. "Hehehe, tahu aja iyo apa yang gue pikirin, lo udah kayak Mama Loren aja bro. Cek. Gue kasih lo waktu 1 jam buat cari informasi tentang tuh cewek." "Gila lo singkat amat waktunya," ucap Aldi. "Nggak ada bantahan kalau dalam waktu 1 jam lo nggak dapat info tuh cewek. Siap aja urus surat pengunduran diri lo." "Cek. Dasar teman laknat lo," umpat Aldi sambil keluar meninggalkan ruangan kerja Fandi. "Kamu di mana sih sayang?" Flashback on. Di pinggir pantai ada 2 sejoli yang sedang duduk menikmati indahnya sunset. Ya, 2 sejoli itu Fandi dan Kia. "Sayang, aku bahagia banget deh karena besok kita akan tunangan. Itu artinya hubungan kita akan tambah kuat. Aku harap kita akan menua bersama," ucap Kia. "Aku harap juga begitu," ucap Fandi sambil menatap Kia sehingga mata mereka saling bertemu. Kia yang sadar akan tatapan mata Fandi seketika wajahnya bersemu merah. "Kamu kenapa sayang? Apa kamu sakit?" ucap Fandi. Aku nggak kenapa, napa kok," ucap Kia gugup. "Terus kenapa wajah kamu merah seperti kepiting rebus begitu?" ucap Fandi. Fandi yang gemes melihat tingkah malu sang pujaan hati pun terus menggodanya. "Fandi nggak lucu, tahu," jawab Kia sambil berjalan meninggalkan Fandi. "Sayang jangan ngambek gitu dong," ucap Fandi sambil mengejar Kia. "Abis kamu sih godain aku terus," jawab Kia. Oke, aku nggak bakal kayak gitu lagi," ucap Fandi sambil memegang tangan Kia. Kia tersenyum mendengar ucapan Fandi. Tanpa aba Kia mencium pipi Fandi. "Kamu menggoda aku sayang." "Siapa yang menggoda kamu sayang?" jawab Kia. "Barusan kamu cium aku. Apa coba namanya kalau buka menggoda? Kamu tuh tanpa aku goda pun kamu udah tergoda duluan," ucap Kia. Fandi menarik lembut tangan Kia hingga tubuh Kia menabrak dada bidang milik Fandi. Kia yang sudah berada dalam pelukan Fandi pun merasakan detak jantung Fandi yang begitu cepat. "Kamu mendengarnya kan sayang?" kata Fandi. Jawab Kia. "Kalau kamu pergi dari hidup aku maka detak jantung yang kamu dengar tadi akan berhenti berdetak sayang." Kia menatap mata Fandi. "Itu nggak akan pernah terjadi sayang," ucap Kia. "Berjanjilah kau akan selalu di sisiku," ucap Fandi sambil mencium bibir Kia sekilas. "Aku janji," ucap Kia, sambil mencium balik kekasihnya. Fandi yang kaget karena Kia membalas ciumannya, perlahan pun menutup matanya dan menikmati ciuman hangat yang diberikan pujaan hatinya.
1 hari berlalu dengan begitu cepat. Kini tepat di mana hari pertunangan Kia dan Fandi. Fandi yang terlihat gagah dengan jas warna navinya membuat mata para wanita tak bisa berkedip. Melihat ketampanan seorang CEO muda itu. Tepat pukul 8 malam acara pun akan segera dimulai, tapi Kia dan keluarganya belum juga datang. "Fan, coba kamu telpon Kia," ucap Mama Fandi. "Aku udah coba dari tadi mah, tapi nomor Kia nggak aktif, begitupun nomor mamanya." "Papa Fandi. Tenang dong Pak, jangan teriak-teriak gitu, nggak enak nanti didengar sama tamu undangan. Anak ini sudah bikin malu keluarga kita mah. Kamu malah nyuruh aku tenang." "Sayang, kamu di mana?" ucap Fandi sambil terus menelpon nomor Kia. "Gimana nak, apa udah dapat kabar dari Kia?" "Belum mah, bahkan orang suruhan aku juga belum ada kabarnya." Dirt bunyi HP Fandi. "Halo bos," ucap suara dari seberang sana. "Gimana? Apa kalian udah dapat kabar mereka?" ucap Fandi. "Mereka sudah pergi ke luar negeri bos," jawab orang suruhan Fandi. "Apa?" ucap Fandi sedikit teriak. "Ada apa nak?" tanya Mama Fandi. "Mereka udah pergi jauh mah," jawab Fandi sambil menangis frustrasi. Papa Fandi yang mendengar itu pun langsung emosi dan menamparkan Fandi. "Plak! Anak kurang ajar, bikin malu keluarga saja kamu," ucap Papa Fandi. "Pak, kenapa kau menamparkan anak kita?" tanya Mama Fandi. "Itu pantas untuk dia, karena dia sudah bikin malu keluarga besar kita," ucap Papa Fandi emosi. "Mohon maaf semuanya atas ketidaknyaman acara ini," ucap Papa Fandi kepada para tamu undangan. Setelah mendengarkan ucapan Papa Fandi, semua tamu pun undur diri pulang ke rumah masing-masing. Fandi yang begitu syok atas gagalnya pertunangannya pun pergi ke klub. Ya, disinilah Fandi sekarang di sebuah klub malam yang terkenal di kota Jakarta. "Sayang, kenapa kamu tega ninggalin aku?" ucap Fandi sambil meminum wine yang kadar alkoholnya cukup tinggi itu. Aldi yang baru sampai di klub pun langsung menghampiri sahabatnya itu. "Kia ninggalin gue Al, dia udah membuat luka yang begitu dalam buat gue dan keluarga gue. Makanya Iyo harus bangkit tunjukin ke dia kalau lo bisa hidup walaupun tanpa dia." Sejak kejadian gagalnya pertunangannya, merubah segalanya termaksud sifat cerianya Fandi. Chapter 3. Setelah dari ruang kerja bosnya, Aldi masuk ke dalam ruang kerja miliknya. Dengan lihainya jari jemari Aldi mencari informasi tentang Anggun. Tidak butuh waktu lama, Aldi berhasil mendapatkan informasi tentang Anggun. Walaupun tidak semuanya bisa dia dapatkan, karena keluarga Anggun begitu menjaga dan menutup rapat semua informasi tentang anak semata wayang mereka, agar Anggun terlindungi dari orang-orang yang berniat jahat. Setelah semuanya selesai, Aldi menemui bos sekaligus sahabatnya itu untuk memberitahukan informasi yang dia dapat. Tok tok tok. Pintu ruang kerja Fandi diketuk oleh Aldi. Masuk, terdengar suara Fandi dari dalam ruangan. "Gimana? Apa lo dapat informasi tentang tuh cewek?" tanya Fandi. "Udah dong," jawab songongnya Aldi. "Cek, lo itu selalu saja berlagak songong di depan gue." "Ya dong, secara kan gue pintar. Udah ngehalunya, coba gue lihat informasi apa yang Iyo dapat tentang tuh cewek." "Sabar dong bro, Iyo berani bayar gue berapa buat kasih info nih cewek." "Brengs, kalau sama teman sendiri main hitung-hitungan lo, mau gue pecat," kesal Fandi. "Ya elah, gitu banget Iyo ngancem gue. Makanya jangan main sama tuan muda Dwi Pangga," ucap Fandi dengan sombongnya. "Cek, emang teman laknat lo," umpat Aldi dengan kesal. "Makanya buruan kasih tahu. Iya punya bos nggak sabaran amat ya." Aldi membacakan informasi yang dia dapat tadi, dan Fandi mendengarkan dengan sangat serius. "Anggun Kianawe, menarik. Sekarang jadwal gue apa?" tanya Fandi. "Lo ada meeting dengan perusahaan Wiguna," jawab Aldi.
Oke, sekarang kita berangkat ke tempat meeting, pakai mobil lo. Kok pakai mobil gue? Emang mobil lo kemana? Tanya Aldi. Mobil gue mogok, jawab Fandi dengan cueknya. Cek, katanya mobil mewah tapi mogok. Lo mau apa enggak? Iya. Sekalian lo telpon orang bengkel buat bawa mobil gue. Di tempat lain, tepatnya di salah satu kampus ternama di Jakarta, terlihat cewek yang sedang berlari menyusuri koridor kampus. Yah, cewek itu adalah Anggun. Sial gara tuh om gue hampir aja telat, dan nggak bisa ikut ujian, ucap Anggun. Sampai di kelas Anggun mengatur nafasnya yang masih ngos-ngosan. Woi lo abis dikejar rentenir sampai ngos-ngosan begitu? Tanya Sinta teman Anggun. Ini lebih parah dari dikejar, kejar rentenir, jawab Anggun. Hahaha tawa Sinta, emang siapa sih yang bikin primadona kampus ini ngosan begini, kata Sinta. Om lampu merah sana, ucap Anggun asal. Ngaco banget sih, mana ada om lampu merah. Tuh buktinya dia bikin gue hampir nggak bisa ujian. Lo, harus ceritain entar sama gue, ucap Sinta. Selang berapa lama dosen pun masuk, dan ujian pun dimulai. Nggak butuh lama buat Anggun mengerjakan soal ujian, ya Anggun merupakan mahasiswa terhebat dengan IQ-nya di atas rata-rata. Selesai ujian. Anggun, kantin yuk, ajak Sinta. Kuilah. Sampainya di kantin, Anggun dan Sinta memesan makanan favorit mereka. Sebelum pesanan mereka datang, Anggun menceritakan semua kejadian yang terjadi sebelum dia ke kampus tadi. Wah gila benar tuh cowok, apa dia nggak tahu kalau lo putri orang nomor 1 di Asia? Enggak, jawab Anggun singkat. Iya juga sih. Secara kan bokap lo pinter banget sembunyiin lo. Enak aja, emang lo pikir gue buronan? Tapi Gun, kenapa lo nggak mau orang lain tahu siapa? Sebelum Sinta menyelesaikan omongannya, pesanan mereka udah datang. Entar gue jawab, sekarang kita makan dulu. Anggun dan Sinta menikmati makanan mereka dengan hikmat. Selesai makan, Anggun menceritakan kenapa identitasnya disembunyikan. Sebenarnya yang mau menyembunyikan identitas gue, bukan ortu gue si Sin. Tapi gue sendiri. Kenapa iyo sembunyiin? Di luar sana banyak orang yang pengen berada di posisi lo. Ya karena gue pengen cari teman yang tulus. Sin, yang mau berteman sama gue tanpa memandang status gue, ucap Anggun. Gue salut sama lo Gun. Di luar sana banyak orang yang sok kaya dan suka merendahkan orang lain. Tapi iyo beda, udah anak sultan, cantik, pinter, tapi memilih berpenampilan sederhana. Wah makin cinta deh gue ama Longgun. Nggak usah lebay deh Sin, lagian gue tuh lebih nyaman kayak gini. Why? Tadi apa lo bilang? Makin normal kali, ucap Anggun pergi ninggalin Sinta, tungguin gue nap Anggun. Enggak. Entar iyo tambah cinta ama gue, kan ngeri gue jadinya. Dengan susah payah akhirnya Sinta bisa mengejar Anggun. Gun ngemol yuk. Sebelum Anggun menjawab tiba HP Anggun berbunyi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam sayang, jawab Papa Anggun. Anggun lagi di mana sayang? Tanya Papa Anggun, masih di kampus Pak. Nggak bisa makan siang bareng Papa dong, ucap Papa Anggun. Anggun baru selesai makan siang sama Sinta Pak, tapi kalau Papa pengen Anggun bisa temenin kok, ucap Anggun. Emang kamu nggak ada jadwal kuliah lagi sayang? Nggak kok Pak, entar Papa send aja lokasinya sama Anggun. Entar Papa send, Papa tutup dulu teleponnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang telpon Gun? Tanya Sinta, bokap gue Sin. Om bilang apa? Pengen makan siang bareng gue terus gimana? Nggak jadi ke mallnya dong. Ting bunyi pesan masuk ke HP Anggun setelah membaca pesan dari papanya. Kuilah, sebelum gue berubah pikiran, kaget Sinta. Entar gimana dengan papa lo?
Tenang, kita bisa sekalian ketemu sama papa kok. Gimana caranya coba? Udah banyak tanya nih, kalau iyo nggak mau, gue pergi sendiri nih. Ya elah gitu aja ambekan, ucap Sinta. Chapter 4. Setelah menempuh perjalanan 20 menit, akhirnya Fandi sampai di mall. Lo yakin di mall ini Al? Tanya Fandi. Yakinlah, kita langsung aja ke restorannya, Pak Wiguna sudah menunggu di sana, ucap Aldi. Setelah beberapa menit Aldi dan Fandi sampai di depan restoran yang dipesan Wiguna. Selamat datang Tuan, mari Tuan saya antar. Pelayan itu pun mengantarkan Fandi dan Aldi ke ruangan VVIP. Sampai di ruangan tersebut nampaklah Arga Wiguna beserta sekretarisnya. Selamat siang Pak Wiguna, sapa Fandi sambil mengulurkan tangannya. Oh selamat siang Pak Fandi, jawab Arga Wiguna sambil menjabat tangan Fandi. Bisa kita mulai rapatnya Pak, kata Aldi, silakan jawab Arga Wiguna. 1 jam berlalu akhirnya rapat selesai dengan hasil kerjasama 2 perusahaan terbesar di Asia tersebut. Terima kasih semoga kerjasama kita berjalan dengan lancar, ucap Arya Wiguna. Sama-sama Pak, balas Fandi. Mereka pun saling berjabat tangan. Di tempat lain, Anggun dan Sinta baru saja sampai di mall. Saat masuk ke mall semua mata melihat ke arah Anggun. Bagaimana tidak wajah Anggun yang cantik yang hanya memakai pakaian sederhana. Sin, ada yang salah ya dengan penampilan gue? Tanya Anggun. Sinta yang dari tadi mainin HP-nya menoleh ke Anggun. Enggak kok, cantik malah. Tapi kok orang pada liatin gue terus. Ya ampun Anggun secara lo itu kan cantik pastilah mereka liatin lo, berasa mereka tuh melihat bidadari, ucap Sinta. Idi lebay banget Sin omongan lo. Tak jauh dari tempat Anggun dan Sinta. Fandi yang baru keluar dari salah satu butik langganannya. Fandi mendengar cerita anak remaja cowok yang menyebutkan ada cewek cantik, yang kecantikannya bak bidadari. Fandi yang penasaran sama cerita anak remaja cowok tersebut pergi melihat cewek yang dimaksud. Sampai di tempat yang disebutkan sama anak remaja tadi tak melihat apapun. Tapi ada yang menarik perhatiannya, ya Fandi yang melihat Anggun di sebuah restoran. Menarik, ucap Fandi sambil tersenyum licik. Di dalam restoran. Gun, papa lo kemana sih? Entar ya gue telpon dulu. Tut, tut bunyi sambungan telpon Anggun. Halo assalamualaikum Pah. Waalaikumsalam sayang, jawab Papa Anggun. Papa di mana? Anggun udah sampai di restonya nih. Astagfirullah, Papa lupa sayang. Terus Papa di mana sekarang? Papa udah di jalan pulang sama Om Robert. Ya udah deh Pah, kalau gitu Anggun juga pulang. Maafin Papa ya sayang. Papa benar lupa. It's okay Papa, hati di jalan ya Pah. Anggun tutup dulu telponnya. Papa gue lupa Sin, kalau tadi ngajak gue makan. Terus bokap lo di mana sekarang? Udah di jalan pulang, jawab Anggun dengan lesu Sinta. Cek, dasar lo ya ratu shopping. Fandi yang akan menghampiri Anggun, tiba-tiba tangannya dicekal oleh seseorang. Apaan sih lo? Ucap Fandi. Lo kemana aja? Gue cariin dari tadi. Tanya Aldi. Ya orang yang mencekal tangan Fandi tadi adalah Aldi. Lo sih kelamaan sih ke toiletnya, ya gue tinggal aja, jawab Fandi. Lo ngapain lagi balik ke resto ini, mau makan lagi? Tanya Aldi. Enggak lah, emang lo pikir perut gue perut apaan ha? Hehe kirain gue, lo mau makan lagi gitu, jawab Aldi cengengesan. Tadi gue lihat cewek yang nabrak mobil gue. Terus mana tuh cewek? Tanya Aldi. Kletak. Fandi menjitak pelan kepala Aldi. Kok lo jitak kepala gue sih, sewot Aldi. Gara lo tuh cewek ilang. Ide. Ya maaf. Gun lihat deh baju itu, cantik banget kita lihat yuk. Ucap Sinta sambil menarik tangan Anggun.
Anggun yang melihat dress cantik langsung mengambilnya. Sin, gue coba dress ini dulu ya, tanpa menunggu jawaban dari Sinta. Anggun berlalu ninggalin Sinta dan pergi ke ruang ganti. Anggun keluar dari ruang ganti dengan memakai dress yang diambilnya tadi. Cantik, ucap seseorang di belakang Anggun. Om. Kaget Anggun. Ngapain Om ada di sini? Om ngikutin aku. Tanya Anggun. Kalau iya kenapa? Jawab Fandi santai. Debak, jadi kerjaan Om sekarang tukang nguntit orang. Enak aja loh, gue ini seorang. Belum sempat Fandi menjelaskan kerjaannya kepada Anggun. Tiba-tiba Sinta datang. Gun, gue cariin dari tadi malah pacaran di sini. Enak aja lo bilang gue pacaran, lagian mana mungkin gue pacaran sama Om kayak dia. Terus cowok nih siapa? Tanya Sinta. Oh, dia itu Om penguntit, jawab Anggun. Enak aja lo bilang gue penguntit. Terus kenapa Om bisa ada di sini, kalau bukan ngikutin aku? GR banget iyo, gue tuh kesini mau belanja lah, lagian lo masih punya hutang sama gue. Hutang apaan Om? Tanya Anggun. Nggak usah pura lupa lo. Aku emang lupa Om, ucap Anggun. Oke, gue ingetin lagi sama lo, sambil ngeluarin SIM dari dompetnya. Lo ingat ini SIM siapa? Tanya Fandi. Aduh gimana nih, mau kabur rasanya. Pah tolongin Anggun, batin Anggun. Gun, lo ditanya tuh, malah bengong. Ya Om Anggun ingat, jawab Anggun dengan sendu dengan. Jadi kapan lo akan bayar kerusakan mobil gue? Apa nggak kemahalan tuh Om? Lagian kan cuma platnya doang yang copot. Emang cuma platnya yang copot, tapi yo tahu mobil gue itu keluaran terbaru dan cuma ada 5 di dunia. Cek, keluar lagi arogannya, batin Anggun. Emang berapa yang harus lo ganti Gun? Bisik Sinta. Nggak usah bisik, ucap Fandi. Biar gue yang bayarin, ucap Sinta. Gue nggak ada urusan sama lo. Kenapa? Yang penting kan udah dibayar Om, kata Anggun. Yang punya hutang kan lo, jadi yang harus bayar juga lo. Tapi kan itu sama aja Om, lagian yang Om perlu cuma uangnya kan. Benar aku cuma butuh uangnya. Terus salahnya di mana? Tanya Anggun. Karena duit itu bukan dari kantong lo, jawab Fandi. Tapi aku nggak punya uang sebanyak itu Om, ucap Anggun pura-pura sedih. Gampang, kalau lo nggak bisa bayar, iyo bisa bayar pakai tenaga lo. Maksud Om? Jadi pelayan gue, ucap Fandi tersenyum licik. Chapter 5. Apa? Kaget Anggun dan Sinta. Kenapa kalian berteriak, ucap Fandi. Abis Om bikin kaget kita sih. Gimana? Tanya Fandi. Apanya yang gimana Om? Tanya balik Anggun. Kalau lo nggak bisa bayar hutang, maka lo harus jadi pelayan gue. Nggak, jawab Anggun. Berarti lo harus bayar sekarang. Hai Om satu nih, bikin emosi aku naik turun aja, batin Anggun. Kenapa yo diem? Nggak bisa bayar kan? Gue tahu orang kayak lo mana punya uang sebanyak itu. Jangankan punya lihat aja mungkin nggak pernah, ucap Fandi dengan sombongnya. Cek, sombong banget sih lo, emang lo siapa berani banget ngerendahin teman gue? Tanya Sinta. Lo nggak tahu siapa gue? Kalau gue tahu nggak mungkinlah gue tanya, jawab Sinta. Perkenalkan gue Rifandi Putra Dwi Pangga cowok tertampan dan terkaya di kota ini, ucap Fandi dengan sombongnya. Anggun dan Sinta hanya oh ria. Cuma oh aja, apa ketampanan gue udah berkurang, batin Fandi. Seharusnya teman lo bangga bisa kerja jadi pelayanan gue, secara kan gue tampan dan juga kaya. Cek, narsis dan sombong banget sih Om, ucap Anggun. Lo itu baru di urutan nomor 2 udah belagu banget, ucap Sinta. Lo nggak tahu kan siapa teman gue, dia itu anak orang no.
Belum selesai Sinta melanjutkan omongannya, Anggun udah dulu menginjak kaki Sinta. "Au, kok lo injak sih Gun kaki gue?" ucap Sinta kesal. "Maaf nggak sengaja Sin," jawab Anggun tanpa rasa bersalah. "Jadi siapa teman lo ini?" tanya Fandi ke Sinta. "Dia anak orang." Sebelum Sinta melanjutkan omongannya lagi, Anggun menggelengkan kepalanya, yang mengartikan kalau Sinta tidak boleh mengungkapkan jati dirinya. "Kenapa nggak dilanjutin omongannya?" ucap Fandi. Sudah, aku akan kerja sebagai pelayan Om." "Apa?" teriak Sinta. "Hais nggak usah teriak Sin, sakit kuping gue. Kenapa lo mau jadi pelayan orang songong ini sih?" "Gue nggak apa kok Sin. Tapi kan lo anak orang kaya nomor 1 di Asia," bisik Sinta. Anggun cuma membalas dengan senyuman ucapan sahabatnya itu. "Oke fix, Iyo udah resmi jadi pelayanan gue selama 2 bulan. Aku kerjanya cuma bisa 3x dalam seminggu. Hari Rabu, Kamis sama Jumat," ucap Anggun. "Kenapa bisa gitu? Yang bisa nentuin hari dan waktunya cuma gue," ucap Fandi. "Kalau Om nggak mau berarti batal. Aku punya waktu cuma hari yang aku sebutin tadi," ucap Anggun. "Oke fix, lo mulai kerja minggu depan," ucap Fandi. "Oke," jawab Anggun. "Kalau nggak ada keperluan lagi kami permisi Om," ucap Anggun. Jawab Fandi. "Gue akan bikin hari-hari lu penuh penderitaan." "Gun, ngapa lo lebih milih jadi pelayan cowok Bronx itu?" "Gue nggak mau dia tahu siapa gue, biarkan dia tahu dengan sendirinya nanti," ucap Anggun. Sinta membuang nafas dengan kasar. Susah ngomong sama temen yang keras kepala kayak lo. Hari berganti hari, setelah kejadian di mall itu. Kini tiba waktunya di mana Anggun akan mulai bekerja sebagai pelayannya Fandi. Bunyi alarm membangunkan Anggun, untuk melakukan kewajibannya sebagai muslim. Selesai sholat Anggun turun ke bawah untuk membantu mamanya masak. Sampai di dapur Anggun tidak melihat mamanya, yang ada cuma Bik Inah. "Bik, Mama belum bangun ya?" tanya Anggun ke Bik Inah. "Belum Non," jawab Bik Inah. "Tumben Mama belum bangun jam segini, kita masak apa sekarang Bik?" tanya Anggun. "Cumi saus padang sama tumis kangkung Non." "Cuma itu aja Bik." "Iya Non, soalnya Bibi baru hari ini mau belanja bahan masak." "Ya udah, Bibik ke pasar biar Anggun aja yang masak ya Bik." "Tapi Non ini udah kerjaan Bibik." "Nggak apa, Bibik kayak sama orang lain aja." "Kalau gitu Bibik ke pasar dulu ya Non." "Ya Bik, hati-hati di jalan." Non Anggun baik banget ya. Udah cantik, sopan soleha dan tidak sombong. Sungguh beruntung laki-laki yang bisa mendapatkan Non Anggun. "Loh sayang kok kamu yang masak, emang Bibi kemana?" tanya Mama Anggun. "Bibik pergi ke pasar mah, persediaan bahan masak udah habis," jawab Anggun. "Ya ampun Mama sampai lupa sayang, udah dari tadi ya Bibiknya pergi." "Baru kok Mah? Mama kok tumben baru bangun?" tanya Anggun. "Mama kurang enak badan sayang." Dengan cepat Anggun mematikan kompor. "Mama sakit," ucap Anggun sambil menempelkan punggung tangannya ke dahi mamanya. "Kamu berlebihan banget sih sayang." "Nggak berlebihan kok Mah, Anggun cuma nggak pengen Mama kenapa-napa. Mama cuma kecapean aja kok." Papa Anggun yang melihat istri dan anaknya berpelukan, berniat menghampiri anak dan istrinya itu. "Wangi banget nih," ucap Papa Anggun yang tiba-tiba datang ke dapur. Sontak ibu dan anak itu melepaskan pelukan mereka. "Papa di sini," kata Anggun. Papa mencium aroma masakan, "Emang wangi masakan siapa sih nih?" tanya Papa Anggun. "Oh itu wangi masakan anak kita Pah," jawab Mama Anggun. "Wah udah pintar nih anak Papa masaknya, kira-kira enak apa enggak ya?" "Pasti enak dong Pah," ucap Anggun.
Secara yang masaknya kan Chef Anggun, ucap Mama Anggun. Hehe Mama bisa aja mujinya, ucap Anggun sambil cengengesan. Setelah drama keluarga tadi, kini tiba waktunya buat Anggun untuk bekerja. Kamu mau kemana sayang? Tanya Mama Anggun. Mau kerja Ma, jawab Anggun. Kamu kerja sayang. Kerja di mana? Sejak kapan? Tanya Mama Anggun beruntun. Mama satu dong nanyanya. Abis kamu sih, udah bilang kerja aja, ucap Mama Anggun. Ini kerjanya juga mendadak mah. Maksud kamu? Tanya Mama Anggun. Maksud Anggun kerjanya baru mulai sekarang mah. Emang kamu kerja di mana sayang? Tanya Mama Anggun lagi. Minimarket mah, jawab Anggun bohong. Kenapa nggak di perusahaan papa aja, kata Mama Anggun. Anggun pengen kerja tanpa embel nama keluarga mah, ucap Anggun. Anggun pengen mandiri dan bisa membanggakan mama dan papa dengan usaha Anggun sendiri. Apapun keinginan Anggun, mama dan papa akan selalu mendukung kamu sayang. Makasih mah, buat cinta dan kasih sayang mama dan papa berikan untuk Anggun. Anggun berangkat dulu mah, entar telat lagi assalamualaikum, ucap Anggun. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan sayang. Chapter 6. Di salah satu apartemen mewah, terlihat seorang cowok yang sedang mondar-mandir, ya cowok itu adalah Fandi. Kemana sih tuh cewek, jam segini juga belum nyampe, awas aja ntar kalau udah nyampe bakal gue kasih hukuman. Setelah menempuh 20 menit perjalanan, akhirnya Anggun sampai juga di apartemen. Fandi. Bener nggak ya nih apartemennya om itu? Ting, pintu lift kebuka langsung aja Anggun memencet angka 8, ya apartemennya Fandi berada di lantai 8. Setelah sampai di depan pintu apartemen Fandi langsung saja Anggun memencet belnya. Ting nong, anggap begitu bunyi belnya Yah dan S2, Fandi yang mendengar bunyi bel pun langsung membukakan pintu. Pagi om, capa Anggun. Fandi tak menjawab capaan Anggun. Masuk, ucap Fandi. Makasih om, Anggun masuk ke dalam apartemennya Fandi. Wow, takjub Anggun. Ini beneran apartemen om? Iyalah, emang lo pikir nih apartemen siapa? Selalu saja ketus menjawabnya. Kenapa iyo, menatap gue kayak gitu? Bisa nggak sih om bicaranya jangan ketus-ketus gitu? Emang kenapa kalau nada bicara gue ketus? Nggak sesuai sama wajah om. Emang wajah gue gimana? Jelek. Jadi kalau ketus gitu tambah jelek entar. Wah udah berani iyo ya sama gue. Emang sejak kapan aku bilang takut sama om? Sial nih cewek, berani-beraninya dia ngelawan gue. Om, kok bengong sih? Siapa yang bengong? Ya om lah masa aku. Jadi kerjaan aku apa om? Tanya Anggun. Lo kerjanya nyuci, masak, terus bersihin apartemen gue, jawab Fandi. Cuma itu aja, itu mah kecil buat aku om. Cek, sombong sekali kamu, nyucinya nggak boleh pakai mesin cuci. Terus, pakai apa dong? Pakai tangan, karena kalau pakai mesin bayar listriknya entar mahal. Seketika tawa Anggun pun pecah. Kenapa lu ketawa? Emang ada yang lucu? Om itu ya, katanya orang kaya, tapi buat bayar listrik aja nggak mampu, ucap Anggun sambil terkekeh. Buat apa gue pekerjakan lo, kalau masih pakai mesin cuci, lagian kalau pakai mesin, itu ngajarin lo malas buat kerja, ngerti? Ya sudah om aku mah nurut aja. Mulai besok lo harus datang pagi, nggak boleh telat, paham? Jadi sekarang kerja aku apa om? Buatin gue sarapan. Siap bos, ucap Anggun sambil memberi hormat. Hehe ternyata dia lucu juga. Cepat masak sana. Iya, bisa nggak sih om ngomongnya lembut dikit sama aku? Iya, gue coba, ucap Fandi. Nah gitu dong om. Aku tinggal masak dulu ya om, ucap Anggun sambil berlalu ke dapur.
Sampai di dapur Anggun membuka kulkas, dan di sana dia melihat cuma ada ayam sama wortel. Katanya orang kaya, tapi isi kulkasnya cuma ada ayam dan wortel, kayak apaan kayak gitu. Udah 1 jam Anggun berkutat di dapur dan akhirnya masakan Anggun udah jadi. Anggun menata masakannya di meja, dan memanggil Fandi untuk sarapan. Om, sarapannya udah jadi nih. Teriak Anggun dari dapur. Fandi yang mendengar teriakan Anggun pun, melangkahkan kakinya menuju dapur, sampai Fandi di dapur. Lo pikir ini di hutan teriak-teriak gitu? Hehehe, ya maaf Om. Duduk dulu Om, kita sarapan dulu, abis itu baru lanjutin ngomel-ngomelnya. Lo masak apa hari ini? Ya seperti yang Om lihat, di kulkas Om cuma ada 2 bahan ini, ya jadi deh aku cuma masak sop ayam. Gue lupa ngisi kulkasnya kemarin, nanti kita belanja di supermarket. Oke Om. Gimana Om sopnya? Tanya Anggun. Lumayan enak, jawab Fandi. Cek, lumayan enak tapi malah nambah. Apa susahnya sih bilang, Anggun masakan lo enak banget, dasar bos arogan, gerutu Anggun dalam hati. Lo ngumpatin gue? Tanya Fandi. Apa sih Om denger ya? Enggak kok Om, mana berani aku ngumpat Om, Fandi yang melihat wajah Anggun, yang menggemaskan menurutnya, sehingga sudut bibirnya terangkat sedikit, membentuk senyuman. Anggun yang melihat senyum Fandi. Dek, itu si Om senyum ya, manisnya, ucap Anggun dalam hati. Fandi yang ketahuan senyum sama Anggun pun berdehem, untuk menghilangkan rasa canggungnya. Setelah selesai sarapan, Anggun membawa piring kotor dan mencucinya. Selesai cuci piring Anggun menemui Fandi di ruang tamu. Om, apa Om gak pergi kerja? Tanya Anggun bukannya menjawab Fandi malah balik bertanya. Kenapa emangnya? Tanya balik Fandi. Nggak apa-apa sih Om, jawab Anggun sambil duduk di samping Fandi. Fandi yang menyadari Anggun di sampingnya, melirik sekilas ke Anggun. Dek, jantung Fandi berdetak, kenapa nih dengan jantung gue, gumam Fandi. Om, sapa Anggun. Ya, jawab Fandi sambil melihat sekilas ke Anggun. Apa kerjaan Anggun masih ada Om? Tanya Anggun. Emang kenapa? Tanya balik Fandi. Kalau nggak ada Anggun mau izin pamit pulang dulu. Fandi yang mengingat kalau bahan masakan udah habis. Bukannya tadi kamu bilang bahan masakan udah habis, ucap Fandi. Oh iya, Anggun lupa Om sambil memukul pelan jidatnya. Ayo Om kita beli sekarang, ucap Anggun sambil menggandeng tangan Fandi. Dek, jantung keduanya berdetak.